Di video kali ini Tante mau sharing soal karantina ikan ya. Apakah karantina itu perlu atau tidak? Jawabannya sangat perlu ya. Kalau kita sebagai penghobi itu selain kita punya kolam koi juga, itu kita perlu banget punya namanya bak karantina. Nah, di sini Tante punya tempat karantina tuh ada dua macam. Satu karantina ikan sakit, yang satu karantina ikan sebelum masuk ke atau layak untuk dijual ya. Nah, biasanya kita lihat dulu kalau misalnya ikan baru datang itu satu, airnya keruh apa enggak. Pertama gitu, airnya keruh apa enggak, lalu hangat apa enggak. Biasanya kalau misalnya airnya hangat itu ikannya itu terlalu cepat dikirim sebelum karantina. Jadi bisa jadi agak bermasalah gitu ikannya ya. Tapi kalau airnya bening terus nggak hangat, itu kita bisa langsung masukin ke akuarium karantina. Jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsuko Koi Channel. Di video kali ini Tante mau sharing soal karantina ikan ya. Nah, jadi apakah karantina itu perlu atau tidak? Jawabannya sangat perlu ya. Bahkan Tante yang seller aja pun ikannya tuh tetap harus dikarantina. Ikan masuk di karantina, ikan mau keluar pun Tante karantina ya. Kenapa? Karena ikan di toko ini itu kan makan ya. Biarpun sehari satu kali makan, tapi kalau kita mau kirim sebaiknya ikan itu dikirim apalagi kalau jarak jauh, itu perutnya harus dalam keadaan kosong. Supaya apa? Supaya nanti pas di perjalanan tidak terjadi yang namanya bom amoniak ya. Nah guys, jadi kalau kita sebagai penghobi itu selain kita punya kolam koi juga, itu kita perlu banget punya namanya bak karantina atau akuarium kayak yang di situ ya guys ya. Nah, Tante punya banyak akuarium. Di belakang juga nanti ada area karantina untuk akuarium untuk karantina. Nah, di sini Tante punya tempat karantina tuh ada dua macam. Satu karantina ikan sakit, yang satu karantina ikan sebelum masuk ke atau layak untuk dijual ya. Nanti kita kasih lihat di belakang. Kebetulan Tante baru terima ikan. Nanti kita kasih tahu cara-caranya untuk karantina ikan. Nah, kalau misalnya buat Om dan Tante sekalian di rumah ya, kalau beli ikan, misalnya beli ikan di Mitsugo ya, kan nanyanya, ikannya bisa langsung saya cemplungin kan ke kolam kan? Katanya gitu. Jawabannya sebenarnya bisa, tapi akan lebih baik jika di karantina dulu terpisah selama minimal 5 hari ya. Jadi kalau misalnya karantina itu kan adalah menyamakan kualitas air di tempat penjual dengan di tempat kita. Jadi kalau kayak Tante kan, Tante airnya kan belum tentu sama dengan air di rumah Om dan Tante sekalian ya. Jadi tapi kalau misalnya saya nggak punya bak karantina atau gimana dong Tante? Bisa ya. Satu caranya adalah sebelum ikan datang masuk kolam di rumah itu harus puasa dulu kurang lebih 2 hari. Jadi puasa dulu 2 hari, ikannya jangan dikasih makan. Habis itu ikan dari kolam dari sini, Om beli ikan di sini, masuk ke sana itu dipuasain lagi 5 hari. Ikannya kalau puasa mati nggak Tan? Nggak. Ikan koi itu belum pernah ada ikan koi yang mati karena puasa. Kecuali airnya bersih terus ya, kolamnya bersih terus puasanya terlalu lama gitu, mati bisa. Tapi kalau dalam masa karantina misalnya ikan sakit tuh nggak boleh makan juga ya guys. Kenapa? Kalau ikan sakit makan itu artinya dia kan badannya lagi kurang enak ya. Jadi sistem pengolahan makannya dalam badannya itu tidak maksimal. Jadi ikan sakit kalau dikasih makan dia akan makin sakit ya, kecuali makannya berobat, ada obatnya gitu, itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya Tante beli ikan dimanapun, nggak di tempat kita pun juga tetap harus di karantina ya. Kalau misalnya nggak punya tempat karantina ya bisa ya, itu tadi kolam tujuannya harus puasa. Nah terus Tante di sini Tante punya garansi ikan hidup selama masa karantina. Tapi dengan syarat dan ketentuannya adalah Om dan Tante harus punya tempat karantina sendiri.
Ya, jadi di rumah misalnya tante beli, om dan tante beli ikan di kita, terus om tante punya bak karantina di rumah, dikarantinain ya, dipisahin 5 hari, terus selama 5 hari itu kalau misalnya ikannya mati tante ganti ya, selama tidak ada ikan dari tempat lain ataupun ikan dari tempat om dan tante. Tapi kalau ikannya langsung nyemplung ke dalam kolam, tante saya tidak bisa garansi, tante tidak bisa garansi ya, karena ya kemungkinan bisa crash bakteri dan segala macam. Nah terus kadang-kadang kita sebagai penghobi ikan, apalagi punya anak kecil nih kayak anak saya ya, itu sering kepengen banget kasih makan ikan gitu. Nah sehingga bablas gitu. Jadi puasa itu juga penting, jadi kita harus puasain ikannya. Oke. Nah sekarang kita lihat, kita mau coba karantina ikan yang baru datang ya. Nah guys, kita lagi di area karantina ya. Ini karantina ikan yang biasanya baru datang ya. Nah tante mau kasih tahu nih, kita kebetulan lagi ada datang 2 box ikan kita beli dari 2 farm yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya di tempat kita ya, dan memang di tempat lainnya juga biasanya adalah setiap farm hanya boleh 1 tempat karantina. Artinya tidak boleh dicampur ya guys ya. Jadi 1 farm ini di 1 akuarium, di 1 farm ini di 1 akuarium. Nah biasanya kita lihat dulu kalau misalnya ikan baru datang itu 1, airnya keruh apa enggak. Pertama gitu, airnya keruh apa enggak, lalu hangat apa enggak. Biasanya kalau misalnya airnya hangat itu ikannya itu terlalu cepat dikirim sebelum karantina, jadi bisa jadi agak bermasalah gitu ikannya ya. Tapi kalau airnya bening terus nggak hangat, itu kita bisa langsung masukin ke akuarium karantina. Nah kalau yang ini, bantuin dong Cain ganteng, sini ya bantuin ya. Nah kalau yang ini kita kompa ya. Nah kayak gini nih kan airnya bening ya, jadi kalau airnya bening nggak apa plastiknya juga nggak kempes, nah itu biasanya ikannya oke gitu, nggak bermasalah ya. Nah dari ini kita akan masukin ke dalam akuarium, kita apungin dulu. Dulu kurang lebih sekitar 10-15 menit lah ya. Diapungin tuh untuk apa? Gunanya agar dia mengaklimasi suhunya, suhu air di dalam kantong dan suhu air di dalam akuarium ya. Ini juga bening ya guys. Ini juga bening, Akak Cain. Ini juga bening. Nah. Ini juga bening, airnya nggak keruh. Biasanya kalau yang ikannya kurang lama karantinanya, terus bermasalah tuh, airnya keruh ya, terus hangat dan berbau amis ya. Ayo Cain, pindahin ke situ, ke akuarium yang lain. Ini kita aklimasi dulu selama 10-15 menit. Nah ini kita udah kita rendam kurang lebih sekitar 10-15 menit ya. Nah terus habis itu ikannya, air di plastiknya kita campurin sama air di akuarium ya.